Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Rangga Saputra pada hari Jumat tanggal berapa sekarang ya? Lupa lagi. Saya sudah berada di terminal Kampung Rambutan, tepatnya di parkiran paling belakang ya, paling ujung, karena kita akan melihat ini dia bis terbarunya dari PO Al Ijra. Gimana keseruannya untuk penipu singkat aja tentang bis terbaru dari PO Al Ijra ini? Jangan lupa like, subscribe, dan share agar channel ini makin berkembang. Cekidot. PO Al Ijra telah merilis unit terbarunya, yaitu SR3 Sweet Combi Primer atau ini kelas terbarunya dari Al Ijra itu sendiri ya. Rilis pada hari Kamis siang ya, sekitar jam 2-an atau jam berapa? Siang menjelang sore. Di sini rilis dari Laksana. Rilis hanya satu unit aja. Hanya satu unit aja. Infonya akan bertahap ya dari Al Ijra ini. Rilisnya dari Korseri Laksana. SR3 Neo Sweet Combi Primer. Karena ada yang beda dari Sweet Combi pada umumnya ya. Jadi ini Sweet Combi beda juga dari yang tahun kemarin, yang awal tahun. Menggunakan sasis Volvo B11R. Ini cakep banget ya. Ini lagi pasang aksesoris. Saya juga nggak tahu punyanya siapa. Mantap. Dari berapa ya? 10 atau kayaknya 10 ya. Dari 10 unit Al Ijra sasis Volvo yang ada di Laksana, baru satu unit ini aja yang keluar dari Laksana. Dan infonya akan bertahap pada kita nggak tahu ya, bertahap per minggu atau gimana, kita nggak tahu. Infonya sih ada dua kelas juga, full sleeper dan Sweet Combi. Jadi ini yang rilis duluan Sweet Combi Primer, karena di bagian dek supir atau kabin supir itu ada seat. Nanti kita coba lihat ya kalau boleh. Di bagian depan ini nggak ada yang berubah dari SR3 Neo pada umumnya ya. Tidak ada customan atau gimana, dan modal tepi juga masih sama. Spion juga masih sama. Ini semuanya sama lah dengan SR3 Sweet Combi. Dan ini menjadikan Al Ijra dengan rekor tronton terbanyak di lintas Jakarta Sumatera Barat, Jakarta Padang ya. Menjadikan tronton terbanyak di lintas Padang Jakarta PP. Karena awal tahun kemarin ya, akhir tahun dan awal tahun dia sudah merilis 10 unit lebih model tronton dengan 2 kelas. Dan kini akan rilis lagi 10 unit terbaru. Dan hanya satu unit aja yang rilis. Good job. Menjadikan tronton terbanyak di lintas Padang Jakarta. Rekor ya. Kini Al Ijra terkenal di lintas Jakarta Padang, karena sebelumnya dia terkenal di Jepara ya, sebagai pariwisata. Tapi Al Ijra itu sebenarnya asli Jepara, cuman ownernya orang Minang. Infonya seperti itu. Makanya Al Ijra sendiri membuka rute Jakarta Padang. Tapi saya nggak tahu ya, apakah pariwisata di Jepara masih ada atau tidak. Soalnya di Padang itu ada pariwisatanya juga, kalau nggak salah ya. Dari Solo juga buka pariwisata. Tapi kalau yang di Jepara itu saya kurang tahu apakah masih ada unitnya atau enggak. Saya nggak tahu ya. Karena Al Ijra sekarang mungkin berfokus pada line akapnya Jakarta Padang. Good job. Liverynya dan warnanya juga, kalau nggak salah, kalau kita ingat ya, livery Al Ijra itu awalnya warna silver, putih silver, seperti yang ada di ujung sana tuh, yang pakai Scania 410IB silver, dan ini berubah menjadi apa ya, coklat ya, seperti itulah ya.
Suite Kumbi. Mantap ya. Pelopor tronton di Sumatera Barat. Karena pertamanya tronton itu ya Al-Hijrah ini dengan Scania 410 IB. Terus dilanjut sama Volvo. Nah, ini kita sudah ada di interior dari Al-Hijrah yang terbaru ya. Kita sudah izin tadi ke mungkin ke kantornya dari Al-Hijrah ya, yang ngambil unit ini kemarin dari Laksana. Interiornya seperti ini interiornya. Nah, yang paling beda dari Al-Hijrah awal tahun kemarin, yaitu ini dia, bagian depannya ada sleeper. Kalau basementnya itu apa ya, kayak Grand Captain gitu ya, tapi kalau dari Laksana itu namanya Premier, atau kita sebut aja sleeper ya. Sleeper bagian depan ini ada 2 set aja, kiri dan kanan. Dan ini yang terbaru dari Al-Hijrah ya, yang kelas terbarunya di tahun 2025 ini beda sama yang di akhir tahun 2024. Ini yang terbaru ya. Sisanya mungkin sama, eksekutif dan suite family. Tapi yang beda hanya bagian depan ini aja. 2 sleeper bagian depan menjadi kelas favorit di lintas Sumatera Barat ya. Karena kenapa favorit? Karena bisa melihat pemandangan di luar sana itu dengan leluasa. Fasilitas juga nih ada apot ya buat hiburan selama perjalanan. Terus ini ada semacam tempat buat minum mungkin ya. Nanti kita coba. Cuman yang saya harus perhatikan adalah cara naiknya yang mungkin menurut saya ini agak ekstrim ya. Cara naiknya. Nah, cara naiknya kita seperti ini. Kaki sini menyilang ya nanti ya. Ya mungkin agak susah bagi sebagian orang yang belum pernah naik bis yang sleeper bagian depan ini ya. Agak susah, tapi ya gimana lagi. Nanti kita coba aja cara naiknya seperti apa. Dan di belakangnya dia ada eksekutif kelas. Konfigurasinya 22 pakai setnya air rimba dengan tipe jumbo. Ada 4 baris, totalnya ada 16 seat. Totalnya ada 16 seat. Legress, double legress ya tentunya. Tuh. Double legress, terus ini ada apot juga buat hiburan yang cukup gede ya ini apotnya. Coba kita lihat. Nah, berfungsi, bos. Berfungsi. Mantap. Untuk AC-nya tidak ada perubahan dari Laksana ya, masih tipe terbaru. Terus kita pindah ke belakang. Belakangnya ada suite family. Di tengah ini ada dispenser. Jadi ada fasilitas buat kopi, ngeteh, dan sudut pop mie. Tentunya ya. Di belakang ini ada suite family. Sleeper dengan konfigurasi 21, kanan 2, kirinya 1. Bentar kita hitung dulu ya. 1, 2, 3 nanti 6, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6. Kirinya ada 6, berarti ada berapa? 20. Lumayan banyak ya. Coba kita ulang lagi ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, 18. Tuh, nggak usah ngitung emangnya orang. Total ada 18 sleeper family ya. Kanan ini ada 2 baris. Ada 2 seat. Diperuntukkan untuk sejenis ya, atau yang sudah nikah. Karena kalau bukan muhrim biasanya dilarang buat duduk barengan karena mencegah adanya kejahatan.
Itu dari Dinas Perhubungan ya kalau nggak salah. Jadi street family ini untuk khusus bagian kanan dihususkan untuk penumpang sejenis, laki dan laki, cewek dan cewek, atau keluarga juga bisa asal sudah berkeluarga. Jadi cewek dan cowok dan anaknya, ingat asal sudah berkeluarga. Yang belum berkeluarga atau belum muhrim, yang bukan muhrim itu dilarang. Kecuali kalau satu kakak, saya nggak tahu ya. Kalau satu kakak kayak adanya cewek, kakaknya cowok, itu saya nggak tahu. Karena belum pernah nyoba juga dan jarang nanya ke agen soal itu. Di belakang ini juga ada toilet ya. Nah, toiletnya ada di bagian belakang, paling belakang banget. Toiletnya ada di bagian belakang. Cara naiknya juga sama ya dengan suite pada umumnya. Ini kaki kiri ke sini, kanan ke sini, langsung blok ke sini. Dan ini di bawah ini ada apa ya, semacam buat naruh sepatu dan sendal. Mantap. Dan ini menjadikan suite kumbi terbanyak di Sumatera Barat, Jakarta Padang. Yang sebelumnya tuh dipegang PO Sembodo ya, tapi sekarang berpindah ke Al-Hijrah. Mantap lah Al-Hijrah itu. Jadi kita sudah ke dalam dan istirahat sebentar di dalam. AC-nya benar-benar dingin banget. Nggak kalau dari kaca mungkin kelihatan ya, embun. Ini kacanya berembun. Padahal ini siang hari. Gokil emang. Sony itu AC-nya emang the best lah ya. Soal kedinginan ini sebesar dingin banget. Fasilitas pastinya ada bantal dan selimut. Karena bisa baru jadi nanti karena belum melayani penumpang. SR3 Neo. Bagian belakangnya sudah pakai varian Ultimate R. Yang grillnya banyak ya, cocok buat pasang aksesoris, lampu-lampu. Al-Hijrah. Infonya dalam waktu dekat akan rilis lagi dari Laksana. Karena unitnya banyak banget di Laksana ya, dia ada 10 kalau nggak salah. Yang per bulan September ini siap rilis. Volvo B11R 450 horsepower. So, gak ada tandingannya memang ya. Mungkin kita sampai sini aja mereview unit terbarunya dari Al-Hijrah. Tapi bukan ini, tapi di sana ya. Saya tadi agak lupa, jadi akhirnya di sini aja pas lagi nyantai. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam video, mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di review selanjutnya dan terima kasih.